Begini, soal penarikan mundur. Menurut hemat saya, satu, lakukan dulu investigasi. Hasilnya seperti apa? Yang kedua, evaluasi taktis dan teknis yang dilakukan oleh para prajurit TNI, dan itu harus dilakukan evaluasi menyeluruh oleh Mabes TNI. Ya, jadi ini terjadinya tuh apakah kita misalnya tidak membawa kode-kode yang pas? Apakah kita misalnya tidak memakai seragam yang sesuai ketentuan sehingga menimbulkan sesuatu dan kebijakan-kebijakan lain. Nah, sehingga menurut hemat saya jangan kemudian karena ada korban langsung mengundurkan diri, karena harapan kita justru yang terbanyak itu adalah dari satuan TNI. Ya, satuan TNI ini dari sekian puluh tim yang dikirim oleh negara-negara, kita ini paling banyak di Unifil. Ya, artinya tidak serta-merta karena ada kasus ini kemudian mundur. Enggak, pelajari dulu. Kalau hasil investigasi, hasil evaluasi dinyatakan sudah tidak lagi efektif dan tidak ada manfaatnya, baru kita mundur dengan baik-baik. Tetapi perlu dicatat, ya, satuan tugas ini, khususnya seluruh Unifil ini, akan berakhir sesuai mandat pada tanggal 31 Desember tahun ini. Jadi tinggal beberapa bulan lagi. Itu kira-kira. Implikasinya kalau tiba-tiba disuruh mundur semua apa Pak, kalau dari anggota kita yang bergabung di Unifil ini? Kalau disuruh mundur, menurut hemat saya, mundur ditarik maksudnya, ya tidak baik karena kita sudah komitmen kepada PBB, karena kita menjadi anggota PBB. Nah, tetapi kalau mundur secara taktis, mencari posisi yang baik yang tidak menjadi sasaran tembak dari pasukan Israel, itu mungkin menjadi alternatif. Tapi tidak mundur dari penugasan. Itu. Bang, secara pribadi Anda menilai pihak PBB ini sudah cukup cepat nggak sih melakukan evaluasi, kenapa sampai itu terjadi? Biasanya berdasarkan pengalaman cepat. Jadi prosedurnya begini, ketika terjadi sesuatu pelanggaran, maka ada yang namanya titik-titik militer observer. Militer observer itulah yang melakukan penilaian di sana di lapangan. Mereka melaporkannya ke posko Unifil. Nah, posko Unifil nanti mempelajari di mana, atau dari tim pusat, dalam hal ini dari PBB, turun untuk melakukan investigasi. Nah, hasilnya kemudian dilakukan penilaian oleh kita, begitu. Ya. Tapi ini juga usulan supaya Indonesia narik dari BOP ini, Kang. Nah, begini ya, dengan situasi seperti itu, ya, ini baru prediksi-prediksi, ya, prediksi. Kita tahu bahwa Israel itu nakal, bahkan tidak taat kepada resolusi PBB. Padahal Israel itu juga di bawah PBB. Begitu ya. Jadi saya bayangkan kalau dia di bawah BOP yang dipimpin oleh Presiden Amerika Donald Trump. Seperti apa dia? Nah, begitu. Sehingga ini akan mubazir kalau kita berada di wilayah BOP, begitu ya. Jadi sehingga menurut hemat saya, ya, dipertimbangkan saja berulang kali dulu apa manfaatnya ada di BOP dan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Jangankan di BOP, dia seenak perutnya saja, ya. Sekarang di bawah PBB saja dia sudah tidak taat. Daripada kita repot nanti, apalagi sampai kita harus mengirim pasukan paling besar sebanyak 8.000 personil. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami.
Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.